Pada tahun 1984 sampai tahun 1985, warga California sempat dicemaskan karena sesuatu hal di mana mereka setiap malam ataupun setiap ingin tidur, mereka selalu mengunci pintu mereka dengan kunci double. Bahkan mereka sampai membeli senjata api secara ilegal hanya untuk melindungi diri mereka. Karena pada waktu 1 tahun tersebut, warga California dihebohkan dengan adanya orang yang tiba-tiba masuk ke dalam rumah mereka lalu membunuh keluarga tersebut. Dan pelakunya tidak pernah memandang usia, jenis kelamin ataupun latar belakangnya, dia hanya membunuh secara acak. Itulah sebabnya ketika malam mereka semua was-was akan kedatangan pelaku tersebut. Dan inilah kisah The Night Stalker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Makasih buat kalian yang udah mampir. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga nyalakan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita menarik dari aku. Kali ini aku bakal bahas sebuah kasus yang menimpa warga California. Nah, kasus ini adalah kasus pembunuhan yang dilakukan setiap malam, dan setiap si pembunuh ini melakukan aksinya, dia selalu meninggalkan sebuah logo, yaitu logo pemuja setan. Dan pelaku tersebut bernama Richard Ramirez. Richard Ramirez adalah seorang pria yang lahir pada tanggal 29 Februari tahun 1960 di Texas. Ia adalah anak bungsu dari 5 bersaudara, dan sejak kecil katanya hidupnya itu tidak pernah damai karena ayahnya ini merupakan sosok ayah yang kasar dan sering memukulinya. Bahkan karena ayahnya sering memukulinya, dia sampai pernah mendapatkan cedera kepala yang akhirnya membuat dia menjadi sering kejang ataupun epilepsi seumur hidupnya. Namun di sini tidak diceritakan di mana ibu si Ramirez ini. Yang jelas dia punya ayah yang sangat kasar dan juga temperamen. Nah, setiap kali dia dimarahi ataupun dipukul ayahnya, dia selalu melarikan diri ke rumah sepupunya yang bernama Miguel. Miguel merupakan sepupu dari Ramirez yang juga merupakan veteran perang Vietnam. Namun ternyata kelakuan si Miguel ini tidak jauh beda dengan kelakuan ayah Ramirez. Miguel ini sama-sama keras, sama-sama temperamen. Bahkan si Ramirez ini sempat diperlihatkan foto-foto ketika dia waktu perang, di mana dalam foto tersebut menggambarkan bahwa si Miguel ini sedang memperkosa para wanita, menyiksa. Bahkan dalam foto tersebut ada juga ketika dia sedang memutilasi para korbannya tersebut. Nah, sejak diperlihatkan foto-foto mengerikan itu, Ramirez menjadi anak yang lebih pendiam. Dia sepertinya agak terguncang psikisnya karena melihat kekerasan tersebut. Ditambah lagi ketika umur si Ramirez ini 13 tahun, ia menyaksikan sendiri si Miguel ini menembak mati istrinya di depan mata si Ramirez. Dan yang lebih mengerikan lagi, fakta yang ia ketahui bahwa ternyata setelah menembak mati istrinya, Miguel ini tidak dipenjara karena ia diklaim memiliki gangguan jiwa. Jadi ia hanya mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa saja tanpa adanya penjara. Nah, sejak saat itu keadaan Ramirez menjadi tambah sangat pendiam. Tapi yang lebih mengerikan, dia mulai tertarik pada hal-hal seperti pemujaan setan, narkoba, dan bahkan menurutnya kejahatan itu sangat hal biasa dilakukan, bahkan sebuah hal yang patut dibanggakan katanya. Awal kejahatannya itu dimulai pada tahun 1970. Pada waktu itu, awal-awal dia hanya melakukan pencurian dan juga penggunaan narkoba. Tapi lama-kelamaan kejahatannya ini semakin meningkat, di mana pada tanggal 10 April tahun 1984, ia membunuh korban pertamanya. Korban pertamanya adalah seorang gadis berusia 9 tahun bernama Mei Laung yang sebelumnya sudah dia perkosa, dia pukuli, sampai akhirnya dibunuh dan ia gantung di ruang bawah tanah apartemennya yang ada di San Francisco. Kemudian 2 bulan pasca pembunuhan pertamanya tersebut, pada tanggal 28 Juni tahun 1984, Ramirez kembali menjalankan aksinya. Kali ini dia masuk paksa ke rumah seorang wanita bernama Jenny yang sudah berusia 79 tahun. Dan kali ini dia juga memperkosa wanita tua tersebut dan kemudian dia menusuk lehernya berkali-kali, bahkan dia menyayatnya hingga leher si wanita tua itu hampir putus. Kemudian setelah kejahatan keduanya, dia sempat berhenti selama 9 bulan. Namun setelah itu kejahatannya sepertinya sudah tidak bisa dihentikan lagi. Pada tanggal 17 Maret tahun 1985, Ramirez kembali menjalankan aksinya. Ia menembak seorang wanita bernama Maria. Namun untungnya peluru tersebut mental karena
terkena kunci yang dipegang oleh Maria. Namun Maria ini pura-pura meninggal saja, jadi Ramirez meninggalkannya begitu saja. Dan kemudian teman sekamarnya yang bernama Dayle, dia juga ditembak mati oleh Ramirez. Tidak pernah tahu apa penyebabnya, sepertinya Ramirez ini memang hanya ingin membunuh. Dia tidak memiliki tipe khusus untuk membunuh para korban-korbannya ini. Dan setelah menembak mati teman sekamarnya tadi, apakah kejahatannya berhenti? Tidak guys, karena hanya selang beberapa jam saja, si Ramirez ini kembali menembak seorang wanita yang bernama Tsai Lian-yu yang sedang melintas di pinggir jalan. Benar-benar psikopat yang tidak pernah memilih siapa korbannya. Kemudian tidak sampai di situ, pada tanggal 27 Maret tahun 1985, ia masuk diam-diam ke rumah sepasang suami istri, di mana ia membunuh suaminya, kemudian istrinya ia perkosa terlebih dahulu sebelum akhirnya ia bunuh, dan kemudian dengan tragisnya ia mencungkil mata istri tersebut, yang akhirnya hal tersebut menjadi ciri khas pembunuhannya. Selama berbulan-bulan kejadian tersebut meneror warga California, dan cara yang dia lakukan tuh hampir sama. Ia menerobos masuk ke rumah orang secara diam-diam, lalu membunuh suaminya dan memperkosa istrinya, lalu membunuh istrinya juga. Dan yang sering kali dilakukan, dia meninggalkan sebuah tanda pentagram di tubuh korban maupun di dinding rumah tersebut. Dan yang paling membuat warga ini takut dan was-was adalah di mana si Ramirez ini tidak pernah memilih siapa korbannya, dan sepertinya dia akan masuk ke rumah siapapun yang ia inginkan, tidak peduli jenis kelamin, usia, ataupun latar belakang. Sepertinya ia membunuh siapapun orang yang ingin ia bunuh. Itu membuat para warga di sana menjadi sangat khawatir dengan rumah mereka, sehingga mereka menerapkan kunci ganda pada pintu dan juga jendela mereka. Mereka memasang alarm, terus mereka juga sampai membeli anjing penjaga rumah, dan yang paling menyeramkan adalah mereka mulai membeli senjata tajam secara ilegal. Pada waktu itu, polisi pun kewalahan karena mereka masih belum bisa mengidentifikasi siapa pelakunya dan apakah kejadian tersebut dilakukan secara individu ataupun kelompok. Jadi, polisi masih belum bisa menafsirkan siapa dalang dari semua kejadian tersebut. Namun, yang namanya kejahatan dan kebusukan pasti suatu saat akan terbongkar. Dan kali ini, kejahatan Ramirez akhirnya terbongkar hanya karena kesalahan kecilnya saja. Dimana ketika ia mulai beraksi kembali, ia masuk ke rumah salah satu pasangan suami istri, ia meninggalkan sebuah jejak sepatu yang bentuknya itu cukup unik, dimana setelah ditelusuri ternyata jejak sepatu tersebut merupakan jejak dari sepatu yang dijual secara limited edition. Hanya ada 6 pasang di seluruh wilayah, dan di Los Angeles hanya ada satu toko yang menjual sepatu tersebut. Nah, selain petunjuk dari jejak sepatu, ia juga sempat ketahuan ketika ia masuk ke rumah salah satu keluarga, di mana anak dari keluarga tersebut terbangun ketika mendengar ada orang masuk. Kemudian anak laki-laki tersebut membangunkan orang tuanya, dan orang tua tersebut sempat melihat mobil yang dikendari oleh Ramirez dan sekaligus sempat mencatat beberapa bagian plat nomor mobilnya. Mereka kemudian melaporkan kejadian tersebut dan temuan mereka kepada polisi. Namun ketika polisi menyelidiki tentang mobil tersebut, mereka menemukan mobil tersebut sudah dalam keadaan kosong tanpa pemilik. Namun dari situlah polisi mulai menemukan titik terang, di mana dengan menggunakan teknologi baru yang bernama laser pada saat itu, mereka berhasil mengambil sidik jari dari kaca spion mobil yang ditinggalkan itu. Dan kebetulan pada tahun itu alat untuk mendeteksi sidik jari baru saja digunakan, sehingga ketika mereka memasukkan sidik jari tersebut ke komputer, nama Richard Ramirez akhirnya muncul di sana. Setelah mendapatkan bukti yang akurat, akhirnya pada tanggal 29 Agustus tahun 1985, polisi merilis wajah Ramirez ke surat kabar untuk mencari keberadaan dirinya. Dan pada saat itu, Ramirez tidak mengetahui hal tersebut karena dia baru saja pulang dari Arizona, tempat sepupunya. Jadi Ramirez tidak tahu bahwa dia sedang dalam status buron. Dan 2 hari setelah kepulangannya, ia sempat ke toko Los Angeles, dan di sana tanpa sengaja dia melihat wajahnya sendiri di surat kabar tersebut. Kemudian sang penjaga toko mengenali wajah Ramirez yang sama persis dengan di surat kabar tersebut. Namun karena kehebohan si penjaga toko ini, akhirnya Ramirez berhasil kabur dan dia lari sekuat tenaga. Pada saat itu Ramirez sangat panik. Saat keluar toko, ia sempat ingin mencuri mobil yang ada di sana.
Namun untungnya warga yang sudah mengenali wajahnya sebagai buron langsung menghalangi aksinya. Kemudian para warga mencoba menangkap Ramirez dengan cara memukul Ramirez menggunakan benda keras dan juga ada yang memukul dengan pipa besi yang ada di sana. Dan tak lama kemudian polisi datang untuk menangkap Ramirez. Para warga pun sempat berterima kasih kepada polisi karena segera datang. Karena jika polisi tidak segera datang, Ramirez bisa saja meninggal karena diamuk oleh warga. Karena mereka sudah benar-benar geram dengan semua kelakuan Ramirez yang meneror ketentraman lingkungan mereka. Setelah penangkapannya tersebut, persidangan Ramirez dimulai pada tahun 1988 dan menjadi salah satu sidang termahal pada saat itu karena menghabiskan dana sekitar 1,8 juta dolar Amerika Serikat. Karena pemilihan jurinya saja memakan waktu selama 6 bulan dan ada lebih dari 1.600 juri yang mereka wawancarai. Selama persidangan, Ramirez sama sekali tidak merasa bersalah. Bahkan ada waktu di mana dia malah menggambar pentagram di tangannya, lalu ia menunjukkannya ke semua orang yang ada di ruang sidang sambil mengatakan hidup setan. Bukti yang tersaji benar-benar kuat, mulai dari sidik jari, bentuk gigi, saksi korban yang selamat, serta barang-barang curian yang ditemukan. Dan pengacara si Ramirez ini pun bukan orang yang handal, dia hanyalah orang biasa yang belum pernah menangani kasus tentang pembunuhan. Bahkan mereka rela melakukannya secara cuma-cuma, yang penting mereka bisa mendapat hak atas pembuatan film tentang kisah Ramirez di masa depan. Pada tanggal 20 September tahun 1989, akhirnya Ramirez dijatuhi hukuman mati dengan menggunakan gas karena ia dianggap melakukan kejahatan yang melampaui batas manusia. Dan saat mendengar putusan tersebut, Ramirez tidak menangis ataupun sedih. Dia malah mengatakan, "Hei, apa masalahnya? Kematian selalu menjadi bagian dari konsekuensi sampai bertemu di Disneyland." Setelah putusan tersebut, Ramirez kemudian menghabiskan waktu tunggu hukuman matinya di sebuah penjara di San Quentin, di mana penjara tersebut cukup terkenal di California. Penjara yang berisi dengan orang-orang yang melakukan pembunuhan. Meskipun akhirnya dia tidak pernah dieksekusi karena proses banding yang cukup rumit dan memakan waktu puluhan tahun. Namun meskipun Ramirez ini dipenjara, ternyata banyak yang mengirimkan surat. Ia merupakan penggemar Ramirez dan entah apa yang digemari dari seorang Ramirez ini. Salah satunya adalah seorang wanita bernama Doreen Lioy. Ia selalu mengirimkan surat kepada Ramirez selama bertahun-tahun. Dan ternyata surat dari Doreen ini membuat Ramirez merasa dicintai dan akhirnya pada tahun 1996, Ramirez dan Doreen ini menikah di dalam penjara. Menurut Doreen, Ramirez ini adalah orang yang lucu, baik, dan bahkan ia mengatakan bahwa Ramirez ini sahabat terbaik Doreen. Meskipun pada akhirnya mereka dikatakan berpisah sebelum Ramirez meninggal. Ramirez kemudian meninggal pada tanggal 7 Juni tahun 2013 di saat usianya 53 tahun. Ia bukan meninggal karena hukuman matinya, tapi karena penyakit komplikasi kanker limfosit B yang dia derita. Dan hingga hari ini mungkin ada beberapa korban Ramirez yang belum terungkap. Meskipun pelakunya sudah meninggal, tapi kisah The Night Stalker akan terus menjadi pengingat warga California. Dan untuk para keluarga korban, yang jelas rasa sakit kehilangan itu tidak pernah benar-benar hilang. Dan pengingat juga untuk kita, di setiap wajah yang terlihat biasa saja, tapi kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalamnya.